Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, satu bangsa, saudara-saudaraku semua di mana saja berada. Alhamdulillah, saat ini saya bisa langsung hadir untuk berziarah di makam salah seorang bapak pendiri bangsa kita, salah seorang putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekaligus beliau merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Soekarno. Saat ini saya berada di Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia, di mana beliau dimakamkan. Dan alhamdulillah saat saya bisa hadir untuk berziarah di sini, suasana sangat mendukung, suasana cerah, walau agak terik karena sekitar jam 12 tepat siang saya sampai di sini. Dan lebih kurang dari pusat kota Blitar atau alun-alun kota Blitar lebih kurang setengah jam waktu yang dibutuhkan untuk di sini, sampai ke sini dengan lancar perjalanan, tidak ditemukan adanya kemacetan di sini. Karena memang Blitar ini bukanlah kota yang sangat bisa dibilang besar, tapi kota ini ya kira-kira mungkin kalau untuk wilayah DKI juga hanya sebesar Jakarta Pusat mungkin ya teman-teman semua. Tapi kota ini cukup sumringah dengan atmosfernya yang memang betul-betul terasa seperti memiliki aura sejarahnya sangat kental di sini. Ya mungkin karena dipengaruhi oleh dimakamkannya salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia di kota ini. Kota ini cukup asri, bersih, dan memang tertata. Jadi masyarakatnya pun sangat ramah, sangat sopan santunnya terjaga. Saya pun merasa sangat tidak asing ketika berada di kota ini, seolah-olah seperti berada di kampung halaman sendiri. Kita semua di sini merasa seperti bersaudara. Oleh sebab itu saya merasa bersyukur sekali bahwa saya dilahirkan di negeri yang penuh cinta damai dan penuh semangat heroik, mewarisi dari para bapak-bapak pendiri bangsa kita, para pejuang kita yang sudah rela mengorbankan jiwa, raga, dan spiritual dan materialnya demi terwujudnya Indonesia yang bebas merdeka, bebas dalam menentukan sikap, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan tidak salah kalau cita-cita Bapak pendiri bangsa kita ingin menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu negara besar di muka bumi ini yang diperhitungkan, tidak dipandang sebelah mata, memiliki martabat, memiliki harkat yang
bisa cukup menjadi diperhitungkan di mata bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Juga seperti apa yang saya pinjam dari ucapan beliau sang proklamator, di mana kita diberikan wejangan, yaitu jangan sampai melupakan sejarah atau disingkat jas merah, karena kalau kita melupakan sejarah gitu, kita bisa tergilas oleh peradaban dunia. Kita bisa terlepas dari jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Nah, oleh sebab itu, maka seyogianya lah kita harus selalu ingat, harus selalu bisa mengenang, memperingati jasa-jasa para pahlawan kita. Teman-teman semua, di makam ini terbuka untuk umum dari hari Senin hingga hari Minggu. Mungkin kalau saya tidak salah ada 1 hari liburnya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tapi saya juga kurang ingat itu hari libur itu apa, di hari apa begitu, teman-teman. Dan di sini tampak sekali teman-teman, cukup sangat antusias sekali animo masyarakat, para anak-anak bangsa Indonesia untuk bisa menyempatkan diri bertawasul, berziarah ke makam Bung Karno untuk ikut bersama-sama mendoakan semoga para pahlawan kita, arwah-arwahnya saat ini sudah berbahagia, sudah merasa puas dengan hasil yang dicapai, dan tentulah kita sebagai pewaris dari para pejuang ini wajib untuk mengisi kemerdekaan ini, teman-teman, karena beliau dulu, para orang tua kita, para pahlawan, sudah mencanangkan kemerdekaan di muka bumi ini. Untuk selanjutnya kemerdekaan itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang baik, yang membangun, yang bisa menjadikan bangsa Indonesia diperhitungkan di mata dunia. Teman-teman semua, kita bersama-sama mendoakan. Mungkin untuk yang muslim bisa membacakan surah Al-Fatihah untuk para pahlawan, khususnya saat ini saya sedang berada di makam Bung Karno. Juga di samping makam Bung Karno itu ada orang tua beliau, ayahanda beliau dan ibunda beliau, di mana diletakkan di satu tempat. Dan memang di sini setiap harinya menurut keterangan para penjaga di sini itu selalu ramai, alhamdulillah, dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai lapisan, tak terkecuali juga dari para pemuka agama. Oh ya teman-teman, di areal makam Bung Karno ini juga terdapat perpustakaan dengan nama Perpustakaan Bung Karno, Perpustakaan Proklamator, dan juga di situ ada Gong Perdamaian, dan juga ada tempat penjualan merchandise, kenang-kenangan. Dan untuk harga tanda masuknya, yaitu per orang itu dikenakan biaya Rp3.000 saja per orang. Juga ada biaya parkir kendaraan.